Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irlia Fadlur Rahma. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah entrepreneurship yang diampu oleh Pak Deddy Supriyadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan dari Borjuals, yaitu brand usaha saya sendiri. Nah, jadi usaha yang akan saya bangun dan kembangkan ini adalah usaha yang bergerak di bidang aksesoris wanita. Dan alasan saya kenapa memilih bidang aksesoris itu karena menurut saya penjualan aksesoris di sini yang saya sediakan gelang, kalung, dan cincin merupakan peluang usaha yang cukup menjanjikan karena aksesoris itu sebenarnya sangat diperlukan bagi kaum hawa sepanjang masa. Jadi aksesoris ini bukan hal yang bisa basi dan juga menurut saya bisa menjadi usaha jangka panjang karena memang setiap wanita gitu itu tuh membutuhkan perhiasan, apalagi untuk wanita-wanita yang memang sangat mengedepankan penampilan gitu. Terus ada beberapa tujuan saya membangun brand ini. Itu yang pertama sebagai usaha untuk mencari pendapatan tentunya, terus juga memberikan wadah bagi para wanita untuk mendapatkan perhiasan premium bukan emas yang harganya terjangkau dan barangnya sangat berkualitas. Terus juga menurut saya di masa pandemi ini juga adalah salah satu waktu yang tepat untuk membuka usaha yang bergerak di bidang aksesoris wanita yang bukan emas karena kita sadari atau tidak ya, pandemi ini tuh sebenarnya kan memberikan efek gitu kepada pendapatan secara langsung dan tidak langsung gitu, maksudnya sadar maupun tidak sadar ini berpengaruh kepada pendapatan masyarakat yang mungkin yang tadinya bisa membeli emas jadi tidak bisa gitu. Dan ini adalah sebuah angin segar bagi para wanita untuk mendapatkan perhiasan yang memang bukan emas tapi dengan kualitas yang sangat baik. Slide selanjutnya, kenapa harus for jewels? Kayak seperti yang bisa dilihat di slide sebelumnya, kami memiliki tagline yaitu Serve What Women Needs. Jadi memang kita melayani yang wanita butuhkan gitu. Terus kenapa harus for jewels? Jadi for jewels ini memiliki perhiasan premium berkualitas yang tidak gampang berkarat apabila terkena bahan kimia gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa syarat yang bisa dilakuin supaya perhiasan ini tidak mudah berkarat, yaitu hindari zat kimia dalam parfum, jangan digunakan untuk berenang, dan selalu ingat untuk melepaskan perhiasan ini apabila akan melakukan pekerjaan yang memang membuat perhiasan ini terpapar dengan bahan kimia gitu. Terus juga di For Jewels ini, For Jewels tuh memiliki perhiasan dengan bentuk yang simple tapi manis dan elegan, jadi bisa dipakai di segala suasana. Jadi kalau perhiasan di For Jewels ini mungkin bisa jadi gini, bentuknya tuh memang simple, manis, dan elegan, jadi itu tuh bisa dipakai di occasion manapun. Misal kalian punya satu kalung ini bisa dipakai untuk kerja, mungkin untuk kuliah, untuk kondangan, untuk hangout sama teman-teman kalian gitu. Jadi nggak perlu beli banyak, bisa punya satu pun itu bisa dipakai untuk segala suasana karena memang kita menyediakan bentuk yang bisa tepat untuk di segala suasana gitu. Dan juga untuk perhiasan bukan emas yang premium ini di For Jewels ini harganya lebih murah dari harga pasar online yang lainnya gitu. Terus juga For Jewels ini menyediakan packaging apabila para pembeli ingin membeli perhiasan ini sebagai hadiah mungkin untuk temannya, untuk cowok yang ingin memberikan kepada pacarnya. Kita punya packaging yang bagus bisa dilihat di sini.
Ini nanti bisa dapat hard case box, ada canvas pouch juga, terus ada greeting card dan chosen piece-nya si barang yang udah dipilih itu gitu. Nah, jadi kalau mau pakai packaging itu kita bisa tambah lagi. Jadi mungkin harganya jadi kalau misalkan mau ada tambahan packaging itu sekitar 5-10 ribu gitu. Nah, di slide ini adalah beberapa barang yang dijual di For Jewels. Di sini ada crescent necklace, harganya 50.000. Terus ada purity bracelet, harganya 60.000, dan ada cincin, harganya 30.000. Nah, untuk cincin itu sebenarnya ada beberapa, ada yang satuan, ada juga yang satu set gitu. Jadi bisa dipakai mungkin di beberapa jari gitu, kita udah setin gitu. Nah, selanjutnya ada segmentasi dan target pasar. Jadi di sini saya membagi menjadi 3, ada segmentasi demografi, segmentasi geografi, dan segmentasi psikografi. Untuk segmentasi demografinya ini wanita yang sudah lepas SMA, baik yang masih kuliah ataupun sudah bekerja, dan para ibu-ibu muda dengan kelas sosial menengah ke atas. Terus ada segmentasi geografi. Di sini masyarakat yang berdomisili di Jabodetabek, terutama Bekasi, bisa melakukan COD dengan kami, dan juga untuk seluruh wilayah Indonesia juga bisa melakukan pembelian secara online, baik menghubungi nanti ke kontak kami, yaitu WhatsApp yang nanti akan saya berikan di slide selanjutnya, maupun melalui e-commerce yaitu Shopee. Untuk segmentasi psikografinya, wanita yang mengutamakan penampilan sebagai kebutuhan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Di sini strategi pemasarannya yang pertama itu door to door atau mouth to mouth. Jadi door to door di sini itu saya menganggapnya saya mungkin datang langsung atau menawarkan langsung ke teman-teman saya atau ke beberapa relasi saya, menawarkan perhiasan saya, dan apabila salah satu dari mereka membeli, kalau memang barangnya bagus, akhirnya mereka akan memberitahu mungkin ke teman-temannya yang lain atau ke saudara-saudaranya untuk membeli perhiasan di saya. Jadi from door to mouth gitu. Terus yang kedua yaitu social media branding. Di sini saya fokus branding di Instagram dan Shopee. Jadi saya akan membuat konten Instagram yang mungkin lebih simple dan lebih menarik untuk kaum-kaum muda, atau karena kan seperti yang tadi saya bilang, target pasarnya adalah wanita lepas SMA sampai ibu-ibu muda, yang mana mungkin masih sangat bisa tertarik dengan melihat Instagram kami yang nantinya mungkin rapih dan menarik. Terus juga website resmi, yaitu nanti akan kami jual juga di Shopee. Terus yang terakhir adalah mengikuti bazar dan pameran apabila memang nanti ada kesempatan gitu. Jadi untuk pembeli kami bisa langsung melihat-lihat bentuknya secara langsung, dan juga bisa memilih secara langsung baik dari bentuknya, maaf suara motor, baik dari bentuknya maupun ukurannya, dan pun bisa dicoba langsung gitu. Nah, untuk slide selanjutnya, ini adalah beberapa kontak kami yang bisa dikontak apabila ingin melakukan pembelian, yaitu bisa DM kami di @for.jewels. Di situ juga kalian bisa melihat katalog-katalog perhiasannya yang kami jual. Terus bisa juga WhatsApp kami langsung ke nomor yang sudah tertera di slide. Terus juga bisa langsung cek akun Shopee kami di For Jewels. Yang terakhir di sini adalah analisis kelayakan usaha. Jadi aksesoris yang akan dijual itu diperoleh di pusat grosir aksesoris yang ada di Pasar Senen di Jakarta Pusat. Dan di sana kami juga melakukan riset, di mana nanti kami juga mencari supplier yang memang kredibel dan kualitasnya pun baik untuk dijual kembali gitu. Di sana tuh kita
bisa memilih berbagai bentuk dan model gelang, kalung, dan cincin dengan berbagai ukuran dan harga. Nah, di sini harga beli aksesoris kami sudah ditambahkan dengan biaya transportasi dan margin, sehingga harga jualnya memang sudah kami lebihkan gitu. Dan untuk awal usaha ini saya berpikir tidak perlu membeli terlalu banyak sehingga tidak memerlukan modal yang besar, dan nanti seiring berjalannya waktu seberapa banyak pembelian aksesoris akan terus berkembang dengan meningkatnya pula pembeli gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya, sebenarnya kan harga gelang, kalung, dan cincinnya di pasar Senen pun harganya tuh sangat beragam. Cuma di sini sudah kami bulatkan, jadi harganya sekitaran gelang itu 40.000, untuk kalung 30.000, dan cincin 20.000 gitu. Di sini jadi total modalnya itu sekitar 2.500.000, karena gelang yang akan kami beli itu ada 30 untuk awal ya, ada 30, kalung ada 30, dan cincin ada 20. Nah, untuk harga jualnya gelang itu sekitar 60.000, jadi nanti hasil penjualannya ada 1.800.000, kalung 50.000, terus hasil penjualannya sekitar 1.500.000, dan cincin 20.000. Cincin harga jualnya 30.000, hasil penjualannya ada sekitar 600.000. Jadi total hasil penjualan yang dijumlahkan itu sekitar 3.900.000, atau keuntungan yang kita dapat itu 1.400.000, setara dengan 56% gitu. Jadi menurut saya dari semua yang saya paparkan sebelumnya, usaha ini tuh sangat layak dan sangat berpeluang besar untuk berkembang, karena memang ini tuh bukan barang yang bisa basi dan barang yang mungkin bisa ketinggalan zaman, karena memang semua wanita akan membutuhkan ini. Jadi untuk itu, agar usaha ini sukses, saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan juga kerja keras, sehingga usaha ini bisa menjadi usaha yang memang benar-benar sukses di kemudian hari. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.